Saya kira kalau warga ajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Ada nggak keterlibatan TNI di situ, ya, baik terhadap rakyat maupun mungkin yang terlibat di dalam mafia tanah dan sebagainya. Ini wilayah ini pernah diberikan izin 6 perusahaan. Aku jujur aja di dalam ini. Ini untuk kesejahteraan rakyat. Kita mulai dari nol lagi. Kita nggak tahu tempat yang selalu kita kerja, nggak akan bisa. Boleh jadi kita mati kelaparan dulu. Nah di sana tuh objek wisata yang justru bernuansa sejarah itu yang tetap harus dipertahankan. Konflik Pulau Rempang, respon Jokowi, Anies Baswedan, Mahfud MD, Panglima TNI sampai masyarakat adat. Dilansir dari Tempo.com Jakarta, konflik terjadi di Pulau Rempang pada Kamis pekan lalu setelah Badan Pengusahaan atau BP Batam yang dibantu polisi dan beberapa prajurit TNI Angkatan Laut memaksa masuk melakukan pengukuran dan pematokan lahan. Namun, warga menolak proyek pembangunan. Sebab Rempang Eco-City, proyek tersebut mengancam eksistensi beberapa masyarakat adat sebelum masa kemerdekaan. Tidak kunjung mereda, bentrokan antara masyarakat dan aparat semakin memanas. Terkait hal tersebut, berikut tanggapan setiap elemen masyarakat Indonesia. Berdasarkan Antara News, Presiden Jokowi menyatakan konflik di Pulau Rempang terjadi karena komunikasi yang kurang baik. Itu komunikasi yang kurang baik lah. Saya kira kalau warga ajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Tapi menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu. Konflik tersebut tidak semestinya terjadi jika warga setempat diajak bicara dan diberi solusi atas rencana pembangunan proyek Rempang Eco-City. Jokowi menyebut konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau merupakan bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi, katanya kepada wartawan di Pasar Keragot, Cilegon pada Selasa 12 September 2023. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesempatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus pembangunan tipe 45. Tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik, akhirnya menjadi masalah, kata Jokowi menambahkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan pihaknya telah menurunkan tim dari polisi militer untuk mencegah prajurit dalam konflik di Pulau Rempang. Ia menjelaskan keberadaan anak buahnya hanya untuk membantu aparat kepolisian. TNI kan dalam hal ini adalah BKO pada Polri. Ya, kita berada di belakang untuk itu. Dan kalau kemarin mungkin ada keterlibatan TNI, hari ini kita turunkan dan Puspom TNI ke Batam. Ya, untuk memeriksa ada nggak keterlibatan TNI di situ, ya, baik terhadap rakyat maupun mungkin yang terlibat di dalam mafia tanah dan sebagainya. Polisi militer, TNI kami turunkan, jangan sampai ada prajurit TNI yang terlibat. Mungkin provokator atau mungkin punya lahan-lahan yang tidak sah di sana. Kami beri imbauan, kata Yudo saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa 12 September 2023. Yudo menyatakan dirinya akan menerima laporan dari Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsikal Muda TNI Agung Handoko soal kinerja tim gabungan di sana. Sudah dari awal kami sampaikan kepada Pangdam maupun Pangarmada dan Lantamal dan Rem di sana. TNI yang di sana, Pulau Rempang, sifatnya perbantuan kepada Polri, katanya. Materi investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menanggapi bahwa konflik di Pulau Rempang terjadi karena sosialisasi belum berjalan dengan baik. Selain itu, kericuhan juga terjadi karena adanya sentimen dari negara lain yang tidak suka Indonesia lebih maju. Nah, itu satu, komunikasi yang kurang bagus. Yang kedua, Bapak Ibu semua,
ini wilayah ini pernah diberikan izin 6 perusahaan. Aku jujur aja di dalam ini. Di mana izin itu setelah ditenggarai, diusut-usut bahwa ada terjadi kekeliruan prosedur. Maka kemudian dicabut Pak Ketua. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua. Yang ketiga, pendalaman kita harus kita melihat, saya setuju dengan Pak Haris tadi, Turino tadi, tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Bahlil Lahadalia mengatakan sosialisasi yang belum berjalan dengan baik menyebabkan terjadinya kericuan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Dugaan saya, pertama kali sosialisasinya belum berjalan baik, itu harus dilakukan dengan Bapak Presiden. Memerintahkan saya turun langsung, ujar Bahlil saat menghadiri rapat bekerja sama Komisi 6 DPR Republik Indonesia. Ini untuk kesejahteraan rakyat. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita geser, pergeseran dari pulau itu mereka juga akan diberikan haknya. Pembangunan proyek pemerintah ini kan, kalau dia nggak mengganggu merelokasi kampung, kita mungkin nggak merasa terganggu kalau untuk pembangunan kan. Cuman kalau kampung kita digusur, direlokasi, dipindahkan, kemana lagi kami mau kerja? Kan kalau kita di darat, kita memang hidupnya di laut, nggak akan bisa kita hidup di darat. Kita mulai dari nol lagi, kita nggak tahu tempat yang selalu kita kerja, nggak akan bisa. Boleh jadi kita mati kelaparan dulu. Tapi luasan kampung tua itu ya nggak ada 3% atau 2% dari keseluruhan area Pulau Batam. Jadi menurut saya dan mereka minta yang bernuansa situs-situs sejarah itu saya kira perlu dipertahankan. Dan menurut tulisan saya ya perlu dipertahankan dan itu malah justru bisa jadi ya, wisata, katanya mau buat Rempang City wisata. Nah justru padahal ya wisata yang asli, padahal di tempat-tempat lain ya seperti di Jogja, di Bali itu kadang-kadang sengaja membuat objek wisata baru kan, seperti di Jogja saya tinggal banyak objek. Nah di sana tuh objek wisata yang justru bernuansa sejarah itu yang tetap harus dipertahankan.